hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan tanpa halangan yang berarti. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang telah cerah dengan pancaran nur ilahi. Sobat MMC yang berbahagia, sudah menjadi kebiasaan kita sebagai kaum muslimin, jika bulan Ramadan datang, kita akan berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alangkah ruginya jika ibadah kita yang semakin banyak dan rajin namun kurang berkualitas. Hanya kuantitas atau jumlahnya yang bertambah namun kualitas ibadahnya tidak diperhatikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja syarat agar ibadah diterima oleh Allah? Yang pertama adalah niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi niatkan semua amal ibadah kita hanya karena Allah ya, bukan karena takut orang tua, takut dihukum di sekolah, bukan karena ingin pamer dan dianggap soleh-solehah, bukan juga untuk tugas sekolah, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Memang ikhlas adalah perkara yang susah dan butuh proses, tidak instan. Maka memang harus memaksa diri untuk beribadah karena Allah. Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan seseorang kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Orang yang tidak ikhlas biasanya akan marah, bosan, dan putus asa jika ibadahnya sudah rajin, tapi Allah tetap memberi ujian kepada orang tersebut. Padahal memang sebelum manusia meninggal dunia, ujian akan terus dihadirkan oleh Allah untuk mengukur siapa hamba yang paling baik di antara kita. Jadi tetap sabar dalam ketaatan ya teman-teman, meskipun sangat berat. Yang ketiga adalah dengan ilmu, atau sesuai dengan tuntunan Rasul dan syariat Islam. Syarat yang ketiga ini bukan syarat mutlak diterimanya sebuah amal ibadah, asal tata caranya benar atau ikut ulama terpercaya. Walaupun kurang paham ilmunya, insya Allah ibadah tetap diterima. Namun jika dilandasi dengan ilmu, ibadah kita akan berkualitas. Orang yang beribadah dengan ilmu akan mendapat derajat yang lebih tinggi di surga dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ketika saat itu baginda Rasul mendatangi pintu masjid, Rasul melihat iblis berada di salah satu sisi masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Maka setan itu menjawab, "Saya hendak masuk masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat ini. Tetapi saya takut pada seorang lelaki yang tengah tidur ini." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai iblis, gerangan apa kamu tidak takut pada orang yang sedang mengerjakan sholat, padahal dirinya dalam keadaan beribadah dan bermunajat pada Tuhannya, dan kamu justru takut pada orang yang sedang tidur, padahal dirinya tidak menyadari apapun?" Iblis menjawab, "Orang yang sedang sholat ini bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah. Akan tetapi orang yang sedang tidur ini orang alim atau orang pandai." Jadi iblis lebih memilih takut pada orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Dengan ilmu kita bisa tahu ibadah kita untuk siapa, maksud dan tujuannya untuk apa.
dan kita paham makna dari setiap gerakan dan doa yang kita baca dalam ibadah, sehingga ibadah kita lebih berkualitas dan insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, jangan malas menuntut ilmu, terutama ilmu agama, untuk bakal hidup di dunia dan akhirat. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.